على محمد والمصلين على محمد حبيبي أنت يا محمد سيدي أنت يا محمد قلبي أليم بك محمد قلبي معرم بك محمد قلبي أليم بك محمد قلبي معرم بك محمد صلوا على النبي محمد Sallu alaihi. Yai kembali kepada pokok permasalahan. Sebelumnya mohon maaf. Ini tadi saya belum memperkenalkan Yai kepada pemirsa. Saya pikir kan sudah setiap hari. Oh sudah kenal. Iya sudah kenal. Ternyata sudah kenal. kan ibu-ibunya kan belum. Oh, belum. Iya kan baru kali ini gitu. Nah, nanti kenalan sendiri-sendiri aja. Oh mata nih. Para pemirsa Madu TV dimanapun berada, beserta ibu-ibu, mbak-mbak atau ibu-ibu nggih? Adik-adik. Oh adik-adik. Mbak-mbak grup Sholawat Miftahul Jannah. Kami perkenalkan sebelumnya nggih panjenengan tentunya kan belum kenal, belum tahu. Sudah tahu ya, tapi sudah tahu ya dengan narasumber kita. Masa belum tahu? Nah, sudah tahu nggih? Sudah. Nggih, alhamdulillah sudah tahu. Beliau adalah nama Dr. Kiai Haji Muhammad Muntahibun Nafis, Magister Agama. Beliau sebagai Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M UIN 1 Tulungagung. Beliau juga sebagai Direktur Pusat Studi Pesantren UIN 1 Tulungagung. Kemudian pengurus Lembaga Perguruan Tinggi NU LPT NU Tulungagung. Siap. Mari kita lanjutkan Yai tausiah tentang Ramadan membentuk disiplin dan kejujuran. Monggo Yai. Para pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, baik yang studio maupun yang di rumah, kita lanjutkan untuk bincang-bincang sore dan juga kajian kita di sore hari ini. Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tauladan kita bersama. Kesuksesan beliau tidak hanya menjadi seorang pimpinan agama, pimpinan negara, pimpinan keluarga, tapi juga beliau sukses menjadi seorang wira swasta ataupun bisnismen kalau bahasa sekarang. Beliau berdagang sampai ke Syam atau sekarang namanya Syria, dulu namanya Syam. Berkali-kali dan sebagainya. Satu kunci sukses beliau adalah disiplin dan jujur. Sampai-sampai beliau mendapat gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Ini kunci sukses. Untuk apa? Apapun pekerjaan kita, kalau kita sudah jujur, kalau kita sudah disiplin, sudah dengan kedisiplinan ini kita bisa mendapatkan banyak hal. Artinya apa? Disiplin itu salah satunya kan berkaitan dengan waktu. Orang yang disiplin kalau waktunya jam 7 masuk ya jam 7. Waktunya sudah jam 7 kerja ya jam 7. Jam 7 sudah harus buka warung ya jam 7. Bukan jam 7 seharusnya buka warung malah jam 9 baru buka. Gitu kan. Kalau berarti orang kurang disiplin. Kurang disiplin. Orang Jawa bilang kalau pagi-pagi sudah tidak bangun maka rezekinya ditutul pite. Artinya apa? Rezekinya sudah diambil orang. Rezeki kan sudah ditentukan. Iya. Tapi rezeki kan sesuatu yang harus kita cari, harus kita sambut, harus kita jemput bola. Nah, maka kedisiplinan ini menjadi salah satu kunci utama, kesuksesan utama dimanapun kita berada dan jadi apapun. Selain itu, kejujuran. Orang yang dagang, orang yang ada di kantor, orang yang ada di mana misalnya, bahkan di bis, misalnya ya, kerjanya misalnya kondektur bis misalnya, atau kerjanya di pertanian misalnya. Loh, jangan dikira kalau di sawah itu enggak harus jujur, harus jujur. Disiplin juga. Kalau contoh misalnya dengar adzan, nah harus selesai mencangkulnya ngoten. Bukan itu, contohnya begini. Dulu pernah saya kecil itu diajak bapak saya ke sawah, sore-sore itu melihat ada waktunya pembagian
pengaliran air. Oh, nah, ngileni banyu. Ngileni banyu. Nah, ini kalau enggak jujur ya kan, belum waktunya sudah dibuka untuk jatahnya. Untuk jatahnya. Oh, akhirnya ketahuan saat itu rame. Iya. Kelahi dengan temennya gitu kan. Loh, ini contoh real. Dimanapun kita berada, dagang, kita sedang menjadi pembantu misalnya, pembantu rumah tangga atau apapun itu. Kalau kejujuran, kedisiplinan sudah tertanam dalam diri kita masing-masing, saya yakin majikan kita, bos kita, pimpinan kita, orang tua kita, kalau kita jadi anak, insya Allah akan percaya, bahkan bisa jadi akan dikasih banyak bonus dan hadiah. Alhamdulillah, itu berkat buah kejujuran dan kedisiplinan. Ini baru berkaitan dengan hal-hal duniawi. Belum berkaitan dengan hal ukhrawi. Kalau kita jujur kepada Allah, disiplin kepada Allah, nah sudah, ihfadillah tajid amamak, jagalah Allah maka Allah akan engkau temukan di depanmu. Artinya apa? Loh, berarti Allah di depan kita? Bukan begitu. Kalau kita disiplin menjaga kewajiban kita kepada Allah, maka apapun tujuan kita, keinginan kita, maka akan disiapkan oleh Allah ada di depan kita. Allahumma amin. Contohnya sholat disiplin. Tapi memang kadang ya berat. Iya, berat. Masih dengar adzan itu cik suwi. Apa subuh. Oh, ini sepertinya. Maaf saya tidak menyindir loh ya. Sepertinya kok kita banget. Iya, contoh lagi misalnya. Kalau waktu malam Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, memberi contoh teladan kepada kita, sampai Rasulullah itu ini bahasa orang Jawa tungkak. Tungkak itu apa kalau bahasa besukinya? Kecet. Bahasa Indonesianya kecet gitu ya. Tumit ya. Tumit. Tumit Rasulullah itu konon ceritanya sampai bengkak karena saking lamanya ibadah dan zikir. Samakan dengan tumitnya ibu-ibu. Alhamdulillah. Bengkak semua kan, pecah semua kan? Sama. Tapi kena lungko, asam urat dan sebagainya. Artinya kalau itu kita contoh, kita teladani, artinya kita menjaga kewajiban kita, sunnah-sunnah kita juga kita jalankan. Yakin kita apa yang kita inginkan sudah disediakan Allah di depan kita. Amin. Loh, itu. Cuma kadang ya itu kalau malam itu sudah bilangin ayo bangun, sholat malam, zikir malam. Sama kayak ibu-ibu ini, kalau malam juga bangun gitu Bu. Iya, bangun. Ke kamar paling mandi. Pipis tok bareng ngono bobo meneh. Loh, ini contoh-contoh kita bahwa kita belum disiplin dengan diri kita masing-masing. Kita belum jujur bahwa kita itu butuh Gusti Allah. Padahal Allah itu Nggak butuh dengan sholat kita ya. Yang butuh itu kan kita. Yang butuh kita. Sholat itu bukan kewajiban. Sholat itu kebutuhan. Orang kalau sudah membutuhkan sesuatu, pasti kan berusaha untuk mendapatkannya, kan begitu? Betul. Lah padahal kalau sholat itu kebutuhan, mestinya tanpa diperintah pun, tanpa azan pun, kita sudah menjalankannya atau melaksanakannya. Nah, ini kira-kira rahasia sukses hidup kita di dunia dan di akhirat ini, salah satunya adalah karena karakter, sifat kejujuran dan kedisiplinan. Tuh kira-kira yang penting untuk kita perhatikan bersama agar bisa kita teladani bersama untuk kemudian sepertinya sudah siap-siap untuk mendendangkan suara emasnya. Suara emasnya. Ini dari grup Sholawat Miftahul Jannah. Pimpinan dari Ibu Maryuni. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat salam untukmu, wahai sang nabiku. Aku rindu kepadamu, hadirlah